Nah, sebelumnya kita sudah membahas hal menarik pertama di chapter 1069, yaitu pada bagian covernya. Dan sekarang hal menarik kedua di chapter 1069 itu adalah terkait soal buah Gomu-Gomu no Mi dan sekitarnya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama pada chapter kali ini, Vegapunk mengatakan kepada Nami dan juga yang lainnya kalau buah Gomu-Gomu no Mi secara dasarnya tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat di dalam suatu ensiklopedia atau buku kuno mengenai buah iblis. Hal ini menjelaskan secara garis besarnya kalau buah Gomu-Gomu no Mi atau nama Gomu-Gomu no Mi tidak pernah ada sebelumnya. Dan tentu fakta ini sempat diiringi oleh Gorosei sebelumnya kalau Gomu-Gomu no Mi pada dasarnya adalah nama pengganti terhadap buah iblis yang satu ini. Tetapi yang jadi menariknya sekaligus pertanyaannya di sini adalah apakah ini menjadi hal yang terhubung dengan fakta tidak mengenalnya rakyat Skype dengan yang namanya karet. Yap, salah satu di antara kalian ada yang berkomentar seperti itu, tapi Mimin lupa meng-screenshotnya. Di mana dia bertanya-tanya adakah hubungan di antaranya. Dan jika kalian juga bertanya seperti itu, Mimin pun juga bertanya-tanya, iya juga ya, apa yang dikatakan oleh Vegapunk kalau nama Gomu-Gomu no Mi tidak pernah tercatat di buku kuno secara dasarnya akan cukup sinkron dengan fakta di mana para rakyat Skype tidak mengenal karet sebelumnya. Yang mana daripada persamaan itu, bukankah kita bisa memetik poinnya kalau ini semua berasal daripada suku kuno yang ada di bulan. Karena kalau ini berasal daripada manusia di Blue Sea atau buminya One Piece, mereka seharusnya akan mengenal karet. Dan kalau mereka mengenal karet, di buku kuno seharusnya ada pengetahuan soal karet. Tetapi faktanya di buku kuno buah iblis tidak ada karet di sana. Dan satu-satunya kaum yang tidak mengenal karet sebelumnya itu adalah orang daripada suku kuno daripada bulan, yaitu suku Skype. Nah, oleh karena itu, di sini kita simpulkan kalau buah iblis berasal daripada suku kuno di bulan. Dan terkait pada poin tersebut, sebenarnya poin tersebut ya sudah menjadi teori umum pada saat ini. Tetapi jauh sebelum pada waktu ini, beberapa bulan sebelumnya pada saat Nika booming di Aquano, kita sudah juga membahasnya kalau buah iblis lahir daripada bulan yang tercipta secara ajaib. Dan poin soal buah iblis lahir di kalangan suku kuno daripada bulan itu didukung dengan fakta yang terjadi pada suku Sandian yang mengenal jenis-jenis buah iblis. Ya, pada waktu di Skype, jujur Mimin bingung pakai banget. Bagaimana ceritanya mereka itu suku Sandia tidak mengetahui penyakit daripada getah pohon, tetapi mereka tahu jenis-jenis buah iblis seperti paramecia yang sempat muncul daripada mulut Viper waktu memponis tubuh Luffy yang aneh merupakan kemampuan daripada paramecia. Nah, dari mana mereka tahu akan hal itu kalau bukan itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi mereka, karena emang mereka yang menciptakan buah iblis dengan suatu permintaan atau keinginan yang pada saat ini Vegapunk pun masih menteorikannya. Kemudian selain itu ya, seperti yang kita ketahui kalau Sanya di Sandia di kota Masandora ada relief yang menunjukkan seseorang yang berubah menjadi makhluk tertentu. Dimana menurut teorinya Vegapunk sejak dahulu banyak orang yang ingin merubah atau berubah menjadi sesuatu hal dan yang lainnya. Cuman tidak dijelaskan oleh Vegapunk secara spesifik orang mana yang ingin berubah seperti itu. Dan ya, ternyata di relief kota Masandora terdapat sosok yang berubah. Itu artinya kalian benar, orang yang dimaksud oleh Vegapunk itu adalah suku kuno. Dan itu artinya juga bisa dikatakan bahwasannya soal asal-usul daripada buah iblis mendapatkan kemungkinan berasal daripada suku kuno yang ada di bulan. Dan juga bukannya scene saat Nika muncul di Wano dengan berlatarkan bulan sebagai suatu latar tempatnya, seperti menjelaskan kemampuan ini semuanya berasal daripada bulan. Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian jika benar dan andai kata buah iblis asal usulnya daripada bulan, secara logika dan teori sainsnya ini cukup masuk akal. Kenapa air laut menentang kekuatan itu? Dalam tanda kutip. Yap, secara dasarnya kita tentunya paham kalau pasang surut air laut itu benar-benar terpengaruhi dengan gaya gravitasi bulan. Ketika sesuatu perairan di mana lebih banyak mendapatkan pancaran daripada bulan, perairan di laut itu akan mengalami pasang dan tentu sebaliknya. Cuman di sini ada
nggak yang kepikiran soal fenomena seperti apa kalau bulan berada dekat sekali dengan bumi, bahkan sampai di dalam bumi itu sendiri? Nah, ini dia. Jika bulan sedikit lebih dekat dengan bumi aja daripada orbit yang seharusnya, seperti fenomena supermoon, itu bisa membuat pasang air yang tinggi yang tak jarang memunculkan gelombang besar di lautan pula. Dan daripada pernyataan itu, tentu kita mendapatkan suatu rumusnya, di mana itu adalah semakin dekat bulan dengan air laut tentu akan semakin pasang dan gelombang laut akan semakin besar. Jadi bisa dibayangkan dong kalau bulan benar-benar berada sejentik di atas air laut, tentunya akan tercipta gelombang yang sangat besar, apalagi jika bulan itu nyemplung ke air laut tersebut. Ya, itu memang nggak mungkin untuk saat ini, walaupun kita nggak tahu ya ke depannya nantinya. Tetapi di satu sisi daripada semua itu, ada pertanyaan Mimin di sini yang akan membuat kalian apakah kita bisa berenang di gelombang sebesar itu? Dan jika kalian belum coba pahami perkataan Vegapunk di panel yang satu ini di Manga Plus, di mana ya Vegapunk mengatakan secara singkatnya orang yang memiliki kemampuan buah iblis itu merupakan makhluk daripada dimensi yang lain. Itu artinya makhluk biasa dan user buah iblis di tubuh mereka itu ya memiliki suatu dimensi yang berbeda. Dan bagaimana jika Mimin mengatakan dimensi yang dimiliki oleh user buah iblis itu adalah dimensi daripada bulan? Sehingga pemaknaan singkatnya adalah di dalam tubuh user buah iblis itu terdapat bulan di dalamnya. Dan seperti soal bulan yang kita bahas tadi, kalau semakin dekat bulan ke lautan, itu akan menghasilkan gelombang yang sangat besar. Tentunya jika user buah iblis yang memiliki bulan di dalam tubuhnya menyemplung ke lautan, itu sama saja kayak bulan yang nyemplung ke lautan, yang mana tentunya gelombang besar akan terjadi. Dan bagi mereka user buah iblis, mereka akan merasakan gelombang yang besar itu terhadap tubuhnya di dimensi yang berbeda, seolah-olah mereka tengah terjebak di badai air yang sangat besar. Itulah mengapa mereka mati kutu tak bergerak ketika nyemplung ke lautan. Nah, itu dia. Min, tapi bagaimana Kuzan tangannya nyemplung? Ya kan tangannya doang yang nyemplung, jadi hanya tangannya saja yang merasakan. Dan itu pula langsung beku seketika. Tapi kok kekuatannya nggak hilang? Ya itu di luar topik pembahasan kita. Terus bagaimana saat Luffy tenggelam di awan atau mungkin di air tawar? Jika kalian tanya itu ya, pertama-tama Mimin akan bertanya air tawar itu datangnya dari mana? Sungai atau danau? Dan sumber mata air sungai, danau dan yang lainnya tentu berasal daripada air gunung, air tanah, dan semacamnya. Dan tentunya air tanah ataupun air gunung itu berasal daripada air hujan, yang mana hujan sempat ditampung di awan, dan air yang ditampung oleh awan itu berasal daripada air lautan. Jadi ya sama saja, mau itu air laut dan yang lainnya itu sama saja. Min, bagaimana dengan batu laut? Nah, jika kalian bertanya seperti ini, di dunia nyata ada yang disebut sebagai batu sedimen marine, di mana batu ini terciptakan karena gelombang air laut. Dan jika referensi batu laut di One Piece itu adalah batu sedimen marine, ini cukup relate. Karena apa? Karena batu laut di One Piece banyak tercipta di Wano yang memiliki apa? Ya, yang memiliki gelombang besar di perairannya. Yang mana seperti yang kita ketahui, batu sedimen marine tercipta karena gelombang laut juga. Selain itu ya, batu laut atau Kareoseki banyak digunakan oleh Marine angkatan laut di One Piece, yang mana namanya sama dengan batu laut sedimen marine yang satu ini. Jadi singkatnya, batu laut atau Kareoseki ini, jika referensinya adalah itu adalah batu yang tercipta karena gelombang laut. Nah, bagi user buah iblis yang terkena itu sama saja mereka terkena gelombang laut yang sama saat mereka nyemplung ke laut. Nah, bagaimana? Oh, kalau gitu Min, berarti pemanfaatan batu laut oleh Marine ataupun yang lainnya di kapal mereka itu ya untuk melintasi combat, di mana itu mampu mengelabui Sea King. Apakah konsepnya sama, di mana para Sea King merasa gelombang besar di permukaan sehingga tak berani muncul ke permukaan? Iya, tepat sekali. Dan jika itu benar, apakah Sea King juga berasal daripada bulan? Nah, untuk itu semua kita akan bahas di next video. Karena di bulan sejatinya terdapat makhluk aneh dan terdapat lukisan kuno yang juga mengabarkan Sea King di sana. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.